Memulai bisnis pada bidang peternakan adalah salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan banyak keuntungan. Bidang peternakan sangat banyak digemari sebagai ladang bisnis karena permintaan dari pasar dan industri kuliner saat ini sedang meningkat. Kambing merupakan salah satu dari banyak jenis hewan ternak yang menguntungkan untuk beternak. Dagingnya yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, bahkan dari tingkat masyarakat lokal hingga internasional. Nah, perbincangan ini cocok untuk sahabat yang ingin membuka usaha peternakan kambing, karena pada wawancara inspiratif ini Bukit Tinggi Vlog akan berbagi informasi mengenai cara beternak kambing yang baik agar cepat untuk besar dan sukses para tentunya. Sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada, selamat datang di channel kami Bukit Tinggi Vlog. Nah, pada kesempatan hari ini kita berada di unit pengolahan susu kambing peternakan kambing Ranting Ameh, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bagaimana perjalanan proses pengolahan, pemeliharaan, serta berbagai unit usaha apa saja yang ada di Ranting Ameh ini. Nah, bagi para sahabat yang ingin mengetahuinya, silakan simak video berikut ini. Bagi para sahabat juga yang suka akan video ini, silakan like and subscribe dan berikan komen serta bagikan ke akun media sosial lainnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bukit Tinggi Vlog. Pada siang hari ini kita akan mewawancarai Bapak Febrian Tri Intano SPT MPT yang berlokasi di peternakan kambing etawa di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Kita akan bertanya-tanya masalah apa latar belakang beliau berkecimpung di bidang pengolahan susu kambing sampai ke outlet susu. Sekarang kita langsung pada Bapak Febrian Tri Intano SPT MPT. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian. Saat ini kita semua lagi berada di peternakan kambing Ranting Ameh. Saya kedatangan tamu dari YouTuber Bukit Tinggi Vlog. Nah, ini dia Bukit Tinggi Vlog ini adalah channel YouTube yang selalu memberikan konten-konten inspiratif untuk kita semua. Hari ini Bukit Tinggi Vlog datang ke sini untuk ya juga meng-create ya Pak ya, meng-create-nya ya saya ngomong meng-create saya berarti kan bagaimana cerita tentang peternakan kambing. Baik Pak Haji, sesuai dengan pertanyaan tadi mungkin bisa saya mulai saja karena alhamdulillah kenapa saya mulai di peternakan kambing. Nah, seperti itu. Satu dasarnya adalah saya seorang sarjana peternakan. Jadi saya seorang sarjana peternakan. Saya pengen sekali sukses di bidang peternakan karena ada pameo dari kampus saya dulunya bahwasanya sarjana peternakan ini bisa sukses di segala bidang tapi tidak di bidangnya, kecuali di bidangnya. Nah, itu yang membuat hati kita tuh jadi bergetar. Kenapa sarjana peternakan ini bisa sukses di segala bidang? Bidang apa saja? Jadi bupati, jadi pejabat tinggi, profesor, dokter, segala macam. Tapi hanya segelintir sekali atau bahkan dibilang belum ada ya yang mau bergerak di bidangnya dan sukses di bidangnya. Nah, oleh karena itu saya dulunya juga bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan. Awal tamatnya seperti itu Pak. Ya bekerja di beberapa perusahaan. Akhirnya saya juga berpikir masanya perusahaan ini adalah menuntut kita untuk bekerja memang betul-betul kuat ya, bekerja keras. Nah, tapi di satu saat sampai pada titik tertentu nanti kita memang tidak kuat lagi untuk memberikan apa yang dimaui oleh perusahaan. Disitulah
terjadinya pemberhentian gitu, atau pemberhentian, atau kita yang menyerah, atau perusahaan yang tidak menginginkan kita lagi, kan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya berpikir saya harus membuat suatu usaha bidang peternakan. Apa itu? Apa usahanya? Ini kan bidang peternakan. Jadi waktu itu saya berpikir membuat usaha ini dua aja, Pak. Antara peternakan sapi potong dengan kambing perah. Dengan peternakan kambing perah. Jatuhlah pilihan saya ke peternakan kambing. Nah, kenapa jatuh ke peternakan kambing? Karena di peternakan kambing kita tidak membutuhkan modal yang banyak untuk berusaha, dan kita juga tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membuka usaha ini. Nah, dispesifikkan lagi kita mainnya ini, Pak, di kambing perah. Nah, satu lagi saya tertarik di kambing perah ini karena nilai jual, nilai ekonomis susu kambing ini sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi, sangat bagus, dan manfaat susu kambing ini juga bagus. Bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Nilai pasarnya bagus, income ekonominya bagus, ditunjang lagi dengan untuk usaha kita bisa memakai panennya bisa 2 kali sehari, panen susu ini kita bisa perah pagi dan sore. Nah, pagi dan sore ini kan nilai ekonomisnya bagus, dan kita bisa merekrut tenaga kerja yang lebih banyak untuk ini. Jadi untuk perputaran usaha kita ini. Memelah sapi, susu sapi kambing itu, jamnya itu ada waktu cuaca dingin, panas itu ada apa? Ya, kalau pemerahan itu kita lakukan 2 kali sehari, Pak. Itu wajib ya. Jamnya memang sudah harus ditentukan. Jamnya pagi itu jam 7, dan sorenya sekitar jam 4 atau setengah 5. Nah, itu kita lakukan 2 kali sehari. Itu rutinitas yang dilakukan oleh karyawan setiap hari. Nah, gitu, Pak. Jadi tahun berdiri usaha ini berapa, Pak? Jadi usaha ini ancar-ancar berdirinya itu di 2010. Nah, kita tadi pulang kampung tadi ceritanya, dari cerita tadi karena sudah bekerja berhenti di perusahaan, kita mau pulang kampung. Nah, ya silakan minum dulu, Pak. Ini susu kambing. Nah, ini merupakan produk kita turunan dari susu kambing semua. Kita jadikan milkshake. Yang Pak ini coklat milkshake, dan ini vanilla. Jadi berapa macam jenis minuman dari susu kambing, Pak? Kalau jenis minuman, kita sekarang berada di kafe ya, kafe ini. Kalau jenis minuman kita bisa kombinasikan minuman ini lebih dari 30 menu. Oh, 30 menu. Ya. Gitu. Silakan, Pak. Coba dulu, Pak. Coba dulu. Ya, Pak. Minum, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang rasa susu kambingnya dengan jenis-jenis campurannya. Ya. Jadi yang penting kan manfaatnya nggak hilang. Tapi minat masyarakat untuk minum susu ini masih tinggi. Kan untuk itu sebenarnya kita memberikan susu kambing. Di tahun berdirinya tadi tahun berapa? Ancarnya 2010, Pak. 2010 kita mulai pulang kampung, kita set lokasi di kampung di sini. Kebetulan kalau saya sendiri kan ibaratnya di sini kan orang Sumando nih, Pak. Sumando, ya kebetulan istri di sini. Pulang saya bawa emak rumah langsung. Saya tawarkan gimana kita mau bikin usaha. Tadi sudah sebelumnya kan sudah saya sampaikan kenapa kok sampai ke kambing ya. Kambing. Jadi 2010, 2011 awal itu sudah masuk kambing. Masuk kambing. Jumlah populasi awalnya? Populasi awal itu di 20 ekor. Jadi saya langsung datangkan dari Kaligesing. Dari Jawa Tengah saya ambil beli 20 ekor betina, kemudian 2 ekor pejantannya. Jumlah posisi saat ini? Kalau saat ini ya kapasitas tampung kita itu maksimal di sini cuma 200 ekor. 200 ekor. Lebih dari itu kemampuan kandang
Kemampuan lahan, kemampuan karyawan juga nggak bisa ditampung. Jadi dengan jumlah segitu 200 ekor, jumlah karyawannya berapa orang tuh? Sekarang kita ada 6 orang, Pak. 6 orang karyawan. Itu mencakup dari pekerjaan di kandang, kemudian juga ada bekerja di labor dan kafe. Labor pengolahan susunya. Berarti satu orang bisa cover 50 ekor kambing di kandang, kan? Ya, sekitar seperti itu. Nah, kenapa kadang-kadang kalau di ternak perah memang lebih tinggi ya, lebih membutuhkan tenaga kerja lebih banyak karena ruang lingkup pekerjaannya, space-nya itu lebih banyak. Karena tidak hanya memberikan pakan ke ternak kambing saja, tapi ada pemerahan, ada menyusui anak, ada pengolahan susu, ada pengemasan, juga ada kafenya. Jadi inilah yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih tinggi, banyak untuk itu. Jadi konsep budidayanya seperti apa itu, Pak? Budidaya di sini kita lakukan intensif, Pak ya. Intensif artinya apa? Artinya kambing tidak kita lepas, kambing kita kandangkan satu-satu di kandang. Kemudian ada juga beberapa yang koloni. Nah, pengandangan ini, pengelompokan kambing ini, pemeliharaannya disesuaikan dengan umur ternak yang kita pelihara atau fase kehidupan ternak itu. Contohnya dari cempe anak kambing sampai ke kambing lepas sapihnya. Kemudian ada kambing darah, artinya siap untuk dikawinkan lagi untuk dijadikan bakalan. Kemudian kambing indukan, kemudian pejantan, kambing bunting, kambing yang sedang laktasi atau sedang diperah. Jadi banyak pengelompokan, Pak. Jumlah produksinya itu berapa tuh yang 200 ekor itu? Ya, kalau di ternak perah untuk kesinambungan produksi ini kita memakai itu sistem 30% dari induk, itu yang kita perah. Jadi dari total yang lebih kurang 200 ekor tadi, itu separuhnya cuman yang induk perah. Nah, induk perahnya separuh, dan dalam separuh ini kita bagi 3 lagi, Pak. Sepertiga yang sedang laktasi, artinya sedang menyusui atau memproduksi susu. Sepertiga lagi itu yang sedang bunting. Dan sepertiga lagi kering kandang. Kering kandang ini maksudnya akan melahirkan lagi, tapi artinya susunya sudah nggak diperah lagi. Jadi itu untuk menjaga siklus supaya produksi susu ini stabil dari waktu ke waktu. Kan nggak mungkin karena kambing ini buntingnya 5 bulan, Pak. 5 bulan, jadi Pak Haji kesini beli susu kambing, ternyata besoknya kesini lagi susu kambing habis. Karena apa? Karena induk belum lahir, tunggu 5 bulan lagi, kan nggak lucu. Jadi itulah sebenarnya yang kita lakukan gitu. Jadi terus hasil pemasarannya itu kemana aja, Pak? Pemasaran alhamdulillah ya, kalau dari awal memang agak sulit, Pak ya. Kita memang harus edukasi masyarakat tentang susu kambing ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah merambah bahkan ke luar provinsi. Contohnya di Sumatera Utara situ sudah ada outlet susu kita 2 kerjasama dengan teman-teman di sana. Kemudian Pekanbaru, kemudian Padang. Ya kalau kisaran Sumbar itu sudah banyak titiknya, sampai ke Solo, Pariaman situ ada beberapa reseller kita inikan di Sumatera Barat. Kan udah banyak tuh produksinya. Masyarakat udah tahu maksudnya tuh manfaat dari susu kambing ini apa? Nah itu, Pak. Awalnya saya kesusahan, Pak. Awalnya saya kesusahan sekali untuk menjual atau memasarkan susu ini. Susu ini sering disebut dijadikan pameo ya. Susu kambing ini sama dengan makan kambing, sama dengan mengonsumsi susu kambing. Itu menyebabkan darah tinggi, yang bilang susu kambing ini kolesterol, yang bilang susu kambing ini amis, segala macam. Tapi secara bertahap kita harus belajar, dan kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa minum susu ini adalah baik. Semua susu adalah baik, termasuk juga susu sapi ya. Tapi ada spesifikasi tentang susu kambing ini yang lebih membuat nilai ekonomisnya lebih tinggi. Nah, diantaranya adalah susu kambing ini mengandung antibiotik alami, itu namanya florin. Itu lebih dari
100 kali lebih tinggi dari susu hewan ternak lainnya. Nah, florin ini banyak fungsinya. Kemudian juga susu kambing ini mengandung anti alergen. Anti alergen ini yang untuk baik bagi orang-orang penderita asma, bronkitis, penderita penyakit-penyakit pernapasan, itu baik dikonsumsi untuk orang-orang seperti itu. Kemudian dia lebih gampang dicerna. Jadi kalau sekarang ini kita lagi minum susu ini 20 menit setelah kita minum susu ini sudah bisa dicerna tubuh. Nah, dibandingkan dengan susu hewan ternak lain itu sapi itu lebih dari 2 jam baru bisa dicerna. Nah, jadi panjang cerita ini usaha susu kambing, kendala apa yang pernah Bapak jumpai di lapangan selama bergelut di bidang kambing, pengolahan susu dengan kafe sekalian? Ya, banyak Pak. Kalau bicara kendala mungkin tak putus-putus ya. Termasuk pun sampai sekarang tentunya kita tetap mengalami pasang surut, mengalami rintangan untuk usaha ini gitu. Tapi satu yang saya baca, kendala kita di awal memang stigma negatif tentang ternak kambing. Itu yang menjadi tolak ukur susahnya memasarkan produk-produk kambing ini. Kambing ini selalu dijadikan kambing hitam. Gitu Pak. Memang iya, kambing hitam. Dagingnya kambing hitam kan. Makan daging kambing, darah tinggi kita kumat, kolesterol kita naik. Wah, sangat jahat sekali. Padahal Nabi menyarankan kita makan daging kambing. Nabi Muhammad SAW gemar makan paha kambing malah kan. Kenapa kita dibelokkan oleh stigma negatif tadi? Nah, berentetan juga dengan susunya. Susunya juga seperti itu pandangan masyarakat. Jadi susunya juga, wah ini amis, bau kambing, terbayang. Begitu kita mau minum susu kambing, kebayang kambingnya yang bau kambing. Nah, itu Pak Ji gimana nih mau minum susu? Apakah seperti itu apa enggak? Setelah coba. Nggak ada. Nah, ternyata enggak ya, ternyata enggak seperti itu. Susu kambing ini jauh lebih gurih sebenarnya dari susu yang lain gitu loh. Mungkin ada dari hasil susu kambing dengan susu sapi, manfaatnya mungkin lebih besar dari susu kambing kali ya? Ya, lebih besar manfaatnya dari susu kambing. Ada beberapa mineral yang berguna atau lebih baik untuk kesehatan. Nah, susu kambing ini salah satunya juga bersifat basa. Dia mengandung alkalin atau bersifat basa. Basa ini lebih baik untuk pencernaan kita. Jadi yang menderita mah, tukak lambung, itu sangat disarankan untuk meminum susu kambing. Anti alergen juga seperti itu. Anti alergen ini bagi mereka-mereka yang tidak sensitif terhadap susu, alergi terhadap minum susu, terutama susu sapi, coba minum susu kambing, nggak berpengaruh gitu loh. Mudah-mudahan itu jadi sembuh dan jadi sehat. Nah, seperti itu. Jadi bicara kendala tadi ya itu Pak. Jadi kendala awalnya memang kambing ini dijadikan kambing hitam semuanya. Produk-produk kambing ini kambing hitam. Jadi susahnya saya waktu itu ya sempat juga membuang susu ini. Sempat juga kata orang namanya mandi susu ya. Sebelum orang mandi susu kita mandi susu Pak. Susu udah diproduksi, busuk dalam freezer karena nggak terjual. Nah, waktu itu saya ambil kesimpulan ini gimana caranya supaya susu ini terjual. Saya langsung ambil styrofoam, naik ke mobil, saya jualan. Bajojo ke pasar atas waktu itu. Sampai seperti itu untuk memasarkan susu kambing ini. Sampai stigma itu pelan-pelan hilang. Nah, orang meminum, pelan-pelan mencoba merasakan manfaatnya. Terutama orang-orang yang menderita asma ini Pak. Sampai sekarang minum, dia sembuh. Nah, itulah dari mulut ke mulut yang menyebarkan nyambung dari mulut ke mulut ya. Tapi ya sekarang alhamdulillah sudah mulai dikenal, sudah bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini manfaat dari masyarakat dari peternak kambing ini? Ya, manfaat secara tidak langsung ya. Kita tentu satu memberikan income bagi tenaga kerja. Nah, itu secara tidak langsung bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat secara keseluruhan, secara luas lah. Tenaga kerjanya dari daerah sekitar sini atau dari campur Pak, campur. Jadi kadang-kadang kita rekrut tenaga kerja sini, siapa tahu ada yang berminat ya kita tampung. Tapi kebanyakan, nah pemuda-pemuda
berasal dari luar. Di luar. Dari Payakumbuh, dari Pasaman, dari Solo juga ada. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Jadi dari daerah sini apanya masih minat masyarakat sini untuk bergabung masih kurang ya? Ya kadang-kadang seperti itu. Mungkin ada yang enggan untuk berusaha di bidang peternakan. Jadi kalau di kampung kita seperti contoh orang awak kalau merantau apa aja kerja di Kako mungkin Pak. Apa aja dilakukan. Tapi kalau di kampung mungkin agak sedikit milih-milih berbahaya. Mungkin beternak ini mungkin pekerjaan yang agak kurang barangkali menurut pemikirannya. Ya. Nggak tahu dia berapa pengusaha peternakan itu orang kaya-kaya Pak ya. Insya Allah, amin. Ya. Selain hasil susu, produksi yang lain apa aja? Usaha yang lain gitu? Ya, awalnya memang beternak itu memang yang terpikir waktu itu cuma beternak kambing gitu loh. Iya. Ternak kambing dan menjual susu kambing. Jadi kendalanya tadi itu. Iya. Tapi karena kendala seperti itulah maka kita lebih berpikir lagi. Iya. Apalagi untuk memasarkan teknis pemasaran yang harus kita lakukan. Nah, sampailah kita ke mengemas susu ini dalam bentuk yang mudah dibawa, jadi bentuk botol. Nah, sampai ke perizinannya kita jabanin, kita lakukan. Alhamdulillah kita memproduksi susu kambing ini sudah mendapatkan izin edar dari BPOM RI. Itu pencapaian yang sangat luar biasa karena jarang sekali dan sangat sulit sekali untuk meng-hire izin edar itu. Sementara susu ini adalah makanan minuman bergizi tapi sangat rentan terhadap bakteri. Itu. Nah, jadi seperti itu kita sudah kemas dalam bentuk botol dan sudah ada label dan merek. Nah, sampai saya juga berpikir apalagi setelah botol kemasan ini apalagi? Saya berpikir barulah kita mencoba untuk mengkombinasikan ini menjadi minuman-minuman. Nah, seperti yang Bapak cicipin ini minuman-minuman Pak ya? Kafe. Ya, silakan Pak. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Jadi di Rantiang Ame ini adalah usaha yang terintegrasi, mulai dari budidaya sampai ke pengolahan hasil. Nah, di budidaya itu peternakan kambing semuanya, kemudian pengolahan hasilnya ada labor khususnya atau ruangan khususnya untuk mengolah susu. Kemudian ini baru-baru aja kita coba juga untuk merambah ke bisnis kafe susu kambing ini. Tapi tak hanya susu yang kita lakukan di sini. Saya juga berpikir bagaimana kambing yang kita produksi di sana juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Saya bikin sop kambing dan cancang kambing. Nah, cancang kambing inilah yang kita yang produk-produk teranyar kita ya cancang kambing. Di samping dengan juga dengan brandnya apa? Mereknya itu cancang kambing Capri Cafe. Jadi cancang kambingnya Capri Cafe Rantiang Ame. Jadi itu saya lakukan itu mulai dari cancang kambing, dagingnya juga kita sudah pasarkan dalam bentuk frozen. Nah, daging kambing ini kita file sesuai dengan potongan-potongan standar nasional, internasional menurut FAO. Potongan-potongan daging kambing ini nanti kita vakum, kita freeze. Itu yang kita jual ke masyarakat. Jadi jangan takut makan daging kambing. Daging kambing justru lebih rendah kolesterol dibanding dengan daging ayam sekalipun. Apalagi dengan daging-daging merah lain seperti daging sapi kan jauh lebih rendah kolesterolnya daging kambing ini. Jadi mindset masyarakat selama ini ada yang salah Pak ya. Masalah meninjau daging kambing ini, menilai daging kambing ini Pak ya. Iya Pak. Jadi yang saya pikir seperti itu, stigma negatif kita turun-temurun Pak. Temurun-temurun. Contohnya kita dalam mau mengkonsumsi kambing, mau mengkonsumsi daging kambing ini, pasti kita berpikir, wah ini mungkin nanti akan jadi darah tinggi, kolesterolnya naik. Padahal sebenarnya daging kambing ini kalau kita runut memang jauh lebih sehat dari daging merah yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, karena kambing ini pengolahan sembelihannya atau slaughternya itu enggak higienis. Nah, jadi memang yang bau di kambing itu adalah di belakang tanduk dan di kulit. Itu ada kelenjar bau yang ada asam kaproat namanya, itu yang perengus, itu yang menyebabkan. Jadi kalau seandainya waktu pemotongan hewan kambing ini kita
tangan atau peralatan kita nggak bersih, atau tangan setelah memegang kulit kambing terus kita pegang daging, daging ini akan berbau kambing, berbau perengus. Nah, masyarakat biasanya untuk menghilangkan bau perengus itu dikasihlah bumbu yang banyak. Jadi yang bermasalah itu bukan dagingnya, bumbunya yang bermasalah. Ya, sebenarnya itu, Pak. Bumbunya yang sebenarnya yang bermasalah itu teknis memasaknya dengan bumbunya. Tapi kalau kita memasakkan dengan minimalis saja itu tidak terlalu ini. Nah, tapi satu hal lagi, kita selalu sajikan juga dengan masakan yang memang itu jawaranya Minang ya, gulai kambing ini kan jawaranya Minang itu. Jadi kita juga nggak mau hilangkan yang ini gitu kan. Makanya kita juga bikin daging kambing, gulai kambing, kacang kambing. Nah, setelah kita ini nanti kita makan gulai kambing, Pak. Coba nanti gulai kambing kita apa memang naik nanti tensinya, entah tensi yang atas naik, entah yang bawah. Saya juga nggak tahu nanti. Mulai dari ini kita bisa mengubah mindset kita tentang daging kambing. Kolesterol darah tinggi, kolesterol kambing bukan yang jadikan kambing hitam, produksi kambing. Jadi dari hari ini mungkin udah berubah pemikiran kita bersama, atau masyarakat Bukit Tinggi Vlog mungkin udah bisa mengambil hasil dari perbincang kita dengan Bapak Febrion Tri Intano, ya, Intano SPT MPT. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Febrion yang telah memberikan informasi kepada kita bersama, kepada Bukit Tinggi Vlog. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi kita sediakan dalam bentuk kemasan susu yang original, kita juga sedia dalam bentuk aneka rasa. Ini seperti yang kawan-kawan lihat, ini rasa melon, ini rasa strawberry, dan juga ada rasa coklat. Nah, yang tidak ada di sini adalah rasa yang dulu pernah ada, itu tidak ada di sini. Ini dia kawan-kawannya. Ini juga tersedia dalam bentuk saset seperti ini. Nah, dalam bentuk saset seperti ini. Dan satu lagi produk kita juga bikin yogurt, tapi alhamdulillah yogurtnya lagi habis ya kawan-kawannya, lagi habis, jadi kita tidak bisa sediakan sampelnya untuk kawan-kawan. Jadi intinya susu kambing produksi ini, merek dagang Caprigold ini sudah berstandar SNI, sudah diakui oleh pemerintah negara dengan keluarnya surat izin BPOM tadi. Nah, dan layak dikonsumsi. Tentunya minum susu adalah sebuah minuman kesehatan yang baik untuk Anda semua. Jangan ragu kawan-kawan untuk meminum susu kambing. Sip.